Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 13. Tapi ayat 13 tidak usah semua kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 13. Sudah dapat semuanya? Ya, kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama. Oke, baik. Mari kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9 nanti sampai ayat 13. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini Alkitab saya ya. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 11 sekarang, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan, kalau Alkitab saya terjemahan baru, melawan jiwa. Kalau Alkitab yang lama, melawan dosa ya. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang benar atau yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan ini yang kita baca ini cukup jelas dan sangat memberkati kita. Amin ya, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pagi hari ini saya mau bawakan adalah Tuhan menginginkan kita sebenarnya berkarakter bangsawan. Karena kita ini umat pilihan. Tapi pasti kita sudah sering mendengar bahwa untuk menjadi umat pilihan, oke, itu dipilih. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Ketika kita dipilih Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ya kan? Itulah makanya kalau nanti kita belajar, ini ya, saya ambil poin dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dia memanggil. Nah, tujuan dia memanggil supaya kita menjadi umat yang terpilih, umat yang dipilih. Kan banyak orang Kristen bangga aku menjadi umat pilihan, tapi titik sampai di situ. Tidak berjuang seperti yang dikatakan tadi yang kita baca, tidak berjuang keluar dari kegelapan itu. Tidak berjuang untuk mengubah karakter. Lupa bahwa kita di bumi ini hanya sebagai perantau, pendatang. Bahwa suatu hari kita perantau di sini, ini akan kita tinggalkan gitu loh. Nah, bagaimana kita kalau tidak mempersiapkan diri sebagai karakter kerajaan Allah, bangsawan kerajaan Allah, kan ini cilaka. Sedangkan kalau kita baca saja buku-buku, ya kita kalau senang membaca, orang yang ada di kerajaan Inggris ya, itu kan banyak aturannya gitu loh. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter
bangsawan gitu loh. Kenapa saya tertarik menceritakan ini? Untuk zaman sekarang, di YouTube, semua di media sosial, banyak orang bercerita memperkatakan firman Tuhan. Tapi kalau soal karakter, melakukannya belum tentu. Dan akhirnya makin banyak nggak orang yang sungguh-sungguh ngikut Tuhan. Ya kita nggak usah menghakimi, kejahatan semakin banyak. Artinya apa? Sering sekali orang memperkatakan firman Tuhan, tetapi melakoninya belum tentu mau. Padahal sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita, sebagai pendatang dan perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Nah, kita lanjut ya. Tujuan dia memanggil untuk menjadi bangsa yang terpilih. Nah, menjadi bangsa yang terpilih, kalau kita mau pisah-pisahkan, supaya kudus. Nah, kudus itu kalau kita belajar kan nggak otomatis. Memang kita dipilih. Kudus itu adalah proses. Kenapa saya katakan proses? Kita sudah sama-sama pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, rancangan atau plannya itu gambar dan rupa. Yang dijadikan itu kan hanya gambar. Benar nggak? Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, ayat 28, nanti dibaca di rumah. Rupanya itu kan di dalam Alkitab kita seolah-olah dikosongkan. Itu sebenarnya adalah, itulah perjuangan kita untuk setiap hari hidup kudus. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi artinya, selama kita hidup di bumi ini, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan adalah tanggung jawab kita harus kerjakan. Tapi jangan lupa bahwa perjuangan kita mempersiapkan diri untuk hidup kudus, bahwa kita itu hanya pendatang dan perantau di sini, suatu hari kita akan berpulang, itu nggak boleh kita lupakan. Nah, ketika kita hidup kudus, barulah ketika kita menjadi karakter anak kerajaan, menjadi umat pilihan. Menjadi umat itu sama dengan apa? Melakukan perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang ajaib yang gimana? Dulu kita hidup dalam gelap. Cara berpikir kita kacau. Karakter kita kacau. Identitas kita kacau, nggak ngerti. Identitas kita yang sebenarnya itu adalah identitas anak kerajaan. Nah, tetapi kalau kita renung-renungkan, ya kita seringlah melihatlah orang, ya apa sih namanya ya, banyak yang memperkatakan firman Tuhan, tapi enggak beretitude, enggak berkarakter, ya enggak sopan santun gitu loh, enggak dijaga. Nah, ini kan berabe itu maksud saya. Ya, menjadi identitas anak kerajaan dibuat atau diganti identitasnya menjadi identitas bangsawan agar sinkron ya antara perilaku dengan pemahaman yang kita tahu. Sekali lagi ini bukan otomatis. Nah, tadi kan saya ada ambil dia di Imamat 2 khususnya ayat 9, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu apa? Gitu loh. Kalau kita lihat kamus gitu ya, yaitu identitas kita menjadi identitas anak kerajaan. Nah, kalau kita kaitkan imamat yang rajani ini muncul sebenarnya dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Imamat, ya, ada rasa ini enggak, puyeng enggak kepala kita? Kenapa kita puyeng? Aturan, 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 benar enggak? Semua aturan, peraturan, peraturan. Peraturan tata ibadah, peraturan apa yang harus dibuat bangsa Israel. Jadi kitab Imamat itu penuh dengan aturan, penuh dengan peraturan,
Itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya cara hidup, kebiasaan umat pilihan itu, bangsa Israel itu, yang tadinya mental-mental budak, kebiasaan barbar, kebiasaan budak, diganti menjadi kebiasaan anak bangsawan. Saya pernah juga di persekutuan doa kita ini pernah berkata bahwa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu sebenarnya bagi Allah itu sangat mudah, benar nggak? Mudah. Tapi mengeluarkan karakter budak Mesir dari pikiran dan batinnya Israel itu sulit. Makanya ditempahlah mereka 40 tahun di padang gurun. Sekolah kehidupan di padang gurun. Kenapa? Supaya bangsa Israel itu ngerti bahwa kalian itu umat pilihan. Bangsawan kerajaan. Jadi jangan mentalnya itu lagi mental budak gitu loh. Paham ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Nah, kalau saya melihat dari kitab Imamat tadi yang kita singgung adalah itu kan banyaknya aturan-aturan di dalam kitab Imamat itu untuk mengubah cara hidup, gaya hidup. Kalau saya katakan inilah sebenarnya ibadah. Makanya kalau kita melihat kitab Imamat, ibadah itu kan banyak aturan-aturan gitu loh. Tapi kalau saya coba uraikan, ibadah itu bukan hanya sekedar 1 jam, 2 jam, enggak. Ibadah itu kan sebenarnya avoda. Setiap hari apa yang kita pikirkan, setiap hari apa yang kita kerjakan, setiap hari apa yang kita putuskan, itulah ibadah kita, itulah aboda kita, itulah avoda kita. Seperti itu. Jadi kenapa di kitab Imamat itu diajarkan banyak peraturan, rasanya ruwet, benar nggak? Ruwet, riuh, rasanya daging kita meronta kalau banyak aturan, benar nggak? Nggak nyaman. Tapi ternyata itulah tujuan Allah, supaya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter anak bangsawan. Karena kita nggak akan bisa pulang ke langit baru, bumi yang baru, kalau karakter kita, mental kita, masih mental budak. Kenapa saya katakan mental budak? Ada di kitab Efesus atau kitab Filipi, orang yang masih hidup dalam kegelapan itu sebenarnya budaknya dosa. Itulah ilustrasinya. Paham ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Masih budak dosa. Jadi kita kalau enggak berubah dengan usia kita yang sebegini, cara hidup kita masih lama, kita memang tahu, kita memang baca Alkitab, kita memang ikut ibadah, kita memang ikut persekutuan doa. Please, saya karena mengasihi orang-orang yang saya layani. Sambil saya juga mempersiapkan diri gitu loh. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini umat pilihan, anak bangsawan kerajaan Allah. Loh bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kebiasaan-kebiasaan kita, mental kita masih mental budak? Ya kita sendiri yang mengerti apa sebenarnya di dalam diri kita yang masih harus kita kikis gitu loh. Nah, kita kan semua mau bahwa lewat pembelajaran firman Tuhan, khususnya pagi hari ini, karakter-karakter kita yang diubah adalah kita kan masuk kepada kehidupan kekal. Ya kan? Pertanyaannya kan hidup kekal itu apa sih? Itu terjawab di dalam kitab Yohanes pasal 17. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 17 ayat 7. Itu bayangkan judulnya itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus sendiri bermohon kepada Allah Bapa supaya murid-muridnya itu tangguh. Nah, ayat 7 berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal siapa? Mengenal Allah Bapa.
Satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada Allah yang lain. Satu-satunya Allah yang benar. Sedikit kita belajar teologi ya. Jadi Allah itu kan wujudnya roh. Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Lanjut kita baca 1 Yohanes 17. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, karena Allah itu wujudnya roh, kan dia nggak terlihat. Tapi dia ada, dia nyata. Kalau gitu, dari mana kita mengenal dia? Ya Yesus Kristus, anaknya yang diutus. Bagaimana Tuhan Yesus melakoni karakter Allah ketika dia di bumi ini, itu ditulis oleh rasul-rasul di kitab Perjanjian Baru, itulah yang kita ikutin. Itulah yang kita ikutin. Jadi ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau Kristen itu hanya sebagai agama, berarti kita hanya sekedar ritual, ibadah iya, berdoa iya, ya persembahan iya, keluar dari situ selesai. Padahal sebenarnya bahwa identitas kita adalah kerajaan Allah, ya setiap hari harus avoda, ibadah, ikutin teladan Tuhan Yesus. Wujud karakter Tuhan Yesus itu yang kita ikutin. Pasti kita sudah sama-sama belajar lah. Seperti apa teladan Tuhan Yesus selama di bumi ini, itu yang harus kita ikutin. Jadi saya mau katakan, ketika kita menyembah, ketika kita mengikut Allah, bukan lagi karena kita rasa takut, tapi kita karena mengasihi Allah Bapa kita. Karena kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, oke, juru selamat. Itu nggak salah. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus itu juga sebagai Raja. Suatu hari ketika dia datang, dia sudah sebagai Raja. Nah, kata Raja ini apa? Raja itu kan punya otoritas, punya aturan. Kalau kita hanya menjadikan Tuhan Yesus itu juru selamat, ya kita duduk tenang aja, nggak ngerjakan apa-apa. Tapi ingat, dia juga raja yang memerintah. Jadi ikutin aturan raja itu. Supaya kita selamat. Supaya kita masuk kepada kehidupan kekal. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kita mengenal, kata Tuhan Yesus, mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga. Identitas anak kerajaan itu diwakili oleh kita. Dan suatu hari kita akan pulang kembali ke dalam kerajaannya. Pertanyaannya, bisakah kita pulang tanpa membawa identitas? Itu aja pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan saya pun mengatakan ini, saya pun berjuang. Nggak mau belajar untuk jangan lagi asal-asalan. Amin ya. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kita terus berjuang memiliki karakter anak kerajaan Allah.